Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Akbariski Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 062. Saya dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Model Infrastruktur Jaringan untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Jadi pokok pembahasan pada materi yang akan saya sampaikan ini, yang pertama definisi infrastruktur jaringan, kemudian model OSI, model TCP atau IP, kemudian ada topologi jaringan, TCP versus OSI, jenis-jenis jaringan, dan yang terakhir adalah keamanan jaringan. Jadi langsung saja kita ke pokok pembahasan berikutnya, dimulai dari definisi struktur jaringan. Nah, apa sih sebenarnya definisi struktur jaringan? Jadi berdasarkan pengertian yang saya kutip di materi ini, infrastruktur jaringan adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk jaringan tertentu. Jadi bisa dikatakan adalah sebuah gabungan dari dua jenis komponen, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras dan yang kedua itu software atau perangkat lunak yang membentuk suatu jaringan tertentu. Kemudian berbagai komponen ini bekerja sama dalam jaringan fisik atau virtual untuk memberi pengguna kemampuan menyelesaikan tugas melalui berbagai aplikasi dan layanan yang berjalan di jaringan. Jadi kalau secara ringkasnya, infrastruktur jaringan ini adalah suatu kemampuan menyelesaikan tugas melalui berbagai aplikasi. Kemudian akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu model OSI. Nah, apa sih sebenarnya model OSI ini? Nah, di sini saya sesuai dari kutipan yang saya ambil, model OSI atau model Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Pengiriman data melalui jaringan sangat kompleks karena berbagai teknologi, perangkat keras, serta perangkat lunak harus bekerja secara kohesif melintasi batas-batas geografis dan politik. Kemudian model data OSI menyediakan bahasa universal untuk jaringan komputer sehingga beragam teknologi dapat berkomunikasi menggunakan aturan komunikasi atau protokol standar. Nah, berikut ini akan ada ilustrasinya. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari Open System Interconnection atau OSI model. Nah, sesuai yang dikutip dari pengertian sebelumnya, itu OSI terdiri dari 7 layer. Nah, di sini juga terdapat 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Physical layer ini adalah physical yang paling bawah atau yang bisa dikatakan yang paling luar lah istilahnya. Kemudian yang paling dalam itu sendiri adalah application layer. Kemudian jika dalam IoT, OSI model ini juga tetap sama, terdiri dari 7 layer. Nah, di sini pada gambar sebelah kanan juga dijelaskan people and process itu menjadi layer ke-7, kemudian application menjadi layer ke-6, data analytics di layer ke-5, data ingestion ada di layer 4, global infrastructure di layer 3, kemudian connectivity atau edge computing itu di layer 2, kemudian things itu berada di layar pertama. Di sini juga dijelaskan apa sih sebenarnya program-program atau alat yang terlibat pada tiap layer. Nah, pada IoT atau OSI model ini dijelaskan seperti things layer 1 ini yang saling berhubungan atau yang saling memiliki hubungan itu seperti device, sensor, controllers, dan lain sebagainya. Kemudian pada layer 2 itu seperti communication protocols, network, wifi, dan telekom. Kemudian untuk yang layer 3 ini ada cloud infrastructure, public private key, hybrid, manage. Kemudian yang layer keempat ini bisa dikatakan big data, kemudian harvest and storage of things data. Kemudian layer kelima reporting, mining, dan juga machine learning.
Kemudian yang layer ke-6 itu custom application built using things data atau menggunakan data. Kemudian yang layer ke-7 atau yang layer paling dalam itu adalah transformational decisions making based on things application and data. Nah, di sini juga dikategorikan juga bahwa layer 7 dan 6 pada IoT OC model dia adalah sebuah business value. Kemudian yang layer 4 dan 5 itu big data, dan yang ketiga itu atau khusus yang ketiga itu adalah cloud, dan yang layer 1 layer 2 itu adalah fog. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, itu model TCP atau IP. Nah, di sini model TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Nah, protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Kemudian sama seperti model OSI sebelumnya, layer TCP/IP ini juga terdiri dari 5 layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua ada network access layer, yang ketiga internet layer, yang keempat transport layer, dan yang kelima application layer. Nah, agak sedikit berbeda ya dari OSI model sebelumnya. Jika OSI model itu terdiri dari 7 lapis atau 7 layer, maka yang TCP/IP ini terdiri dari 5 layer saja. Kemudian, nah ini adalah ilustrasinya. Jadi konsepnya sama ya seperti OSI model sebelumnya. Ada layer-layer, hanya berbeda pada jumlahnya saja. Nah, bisa kita lihat pada layer pertama ini adalah physical, kemudian yang kedua itu network inference, kemudian yang ketiga internet, yang keempat transport, dan yang kelima atau yang paling dalam itu adalah application. Nah, kemudian akan lanjut ke topologi jaringan. Nah, topologi jaringan seperti yang saya kutip pada materi kali ini, topologi jaringan komputer adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UDP, fiber optic, atau media nirkabel sebagai media transmisi. Dengan topologi jaringan, pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan mudah meskipun berada di lokasi yang sangat jauh. Nah, kalau berdasarkan pengertian yang saya kutip di sini, topologi jaringan itu adalah sebuah studi atau sebuah cara tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain. Nah, jadi dengan kata lain, sekumpulan komputer saling terhubung membentuk sebuah jaringan. Nah, ini disebut sebagai topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan hubungan geometris antara unsur data penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan biasanya didasarkan pada skala jaringan, biaya, dan tujuan dari penggunaan. Kemudian, nah, di sini terdapat 5 jenis topologi. Itu yang pertama adalah topologi bus. Nah, jadi sesuai namanya ya, topologi bus ini dia yang paling sederhana. Kemudian dia ini juga tidak serumit seperti topologi yang lainnya. Nah, jadi untuk topologi bus itu sendiri adalah topologi yang merupakan paling awal atau topologi yang paling dasar dari penghubungan komputer atau topologi jaringan ini. Kemudian media transmisi yang digunakan pada topologi ini hanya menggunakan satu kabel panjang yang dilengkapi dengan beberapa terminal. Jadi bisa dikatakan masih sangat sederhana. Kemudian untuk yang kedua itu ada topologi ring atau topologi cincin. Jadi sesuai namanya, topologi ini setiap komputer yang tersusun
berbentuk cincin atau ring. Nah, jadi sesuai ilustrasi gambar yang saya berikan di sini berbentuk ring. Kemudian data token diberikan untuk memberikan izin pada setiap komputer agar dapat saling berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada topologi star. Di topologi star ini setiap komputer saling terhubung sedemikian rupa sehingga membentuk bintang, di mana setiap perangkatnya akan saling terhubung mengelilingi hub atau switch sebagai konsentratornya. Nah, topologi ini adalah topologi yang paling sering digunakan untuk jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi topologi ini sering digunakan di rumah, kantor, atau mungkin sekolah, lab, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini ada topologi mesh. Jadi topologi mesh atau jala, karena bentuknya seperti jala ya. Pada topologi ini setiap komputer saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, setiap komputer dapat langsung berkomunikasi dengan komputer lainnya. Nah, jadi bisa pada topologi ini bisa dikatakan dia lebih cepat dari topologi sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu topologi tree. Topologi ini biasa disebut sebagai topologi bertingkat karena sangat cocok diterapkan di kantor-kantor yang bertingkat. Ya, sesuai tingkatannya pada gambar ilustrasi ini kan tree itu juga bercabang, jadi mereka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Kemudian topologi jaringan komputer tipe pohon ini atau tree ini adalah yang paling ideal digunakan pada sistem jaringan komputer. Kemudian pada jaringan tree terdapat beberapa tingkatan simpul atau node. Yang pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengontrol simpul di bawah tingkatannya. Kemudian jika sebelumnya sudah membahas mengenai TCP dan juga OSI model, nah sekarang kita coba bandingkan mungkin perbandingan yang bisa kita dapat dari TCP dan OSI model ini. Nah, kalau kita lihat dari ini PPT, perbedaan antara model OSI atau Open System Interconnection dan model Transmission atau TCP itu terletak pada struktur jumlah lapisan dan sejarah pengembangannya. Nah, di sini ada ilustrasinya mulai dari layernya. Jika tadi pada OSI model itu ada 7 ya. Kemudian pada TCP atau IP ini hanya ada 4. Nah, di OSI model pada TCP atau IP model ini hanya terdapat application layer, transport, internet, dan juga network. Nah, sedangkan pada OSI model application layer ini dipecah menjadi 3, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Sedangkan transport layer itu sama seperti milik TCP ya, tetap transport, kemudian network. Nah, pada OSI model ini sama halnya seperti internet layer pada TCP. Nah, sedangkan network access layer pada TCP model itu akan setara dengan data link layer dan physical layer pada OSI model. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Nah, tadi kan juga sudah saya sempat singgung mengenai beberapa jenis-jenis jaringan. Seperti yang pertama itu di sini juga dijelaskan berbagai jenis jaringan digunakan untuk menghubungkan komputer baik dalam lingkup kecil maupun besar. Nah, di sini akan kita bahas jenis-jenisnya ada 4, yaitu Local Area Network atau LAN, ya hanya digunakan seperti dalam lingkup kecil seperti sebuah ruangan atau mungkin sebuah tempat seperti sekolah dan lain sebagainya. Kemudian Metropolitan Area Network atau MAN ini digunakan dalam lingkup satu kota atau satu wilayah. Kemudian Wide Area Network itu sudah jangkauannya lebih luas lagi dari MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir itu jaringan wireless network atau jaringan nirkabel. Sesuai namanya, wireless ini sudah tanpa menggunakan bentuk wujud fisik ya, jadi versi yang paling berkembang saat ini. Kemudian untuk keamanan jaringan, nah, keamanan jaringan komputer adalah praktik prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak seperti virus, malware, hacker, dan peretasan data. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk melindungi data sensitif dan informasi rahasia dari kebocoran atau
akses yang tidak sah. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi tersebut? Pada kesimpulannya, infrastruktur jaringan ini merupakan fondasi yang penting dalam dunia komunikasi data yang memungkinkan perangkat dan sistem untuk berinteraksi secara efektif dan efisien. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen seperti perangkat keras, router, switch, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perangkat lunaknya seperti protokol dan layanan bekerja sama untuk menghubungkan dan mengelola jaringan. Model-model jaringan seperti OSI dan TCP/IP memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana data bergerak melalui jaringan. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak materi hingga selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.